Oke. Selamat siang Bapak Ibu peserta webinar hari ini. Kali ini kita akan membahas tentang adakah peluang dan apakah ancaman dari era kenaikan suku bunga ini ya. Yang baru kita ketahui kemarin The Fed naikkan suku bunga, juga di kita juga udah mulai naik. Nah, kali ini saya akan meminta tolong pada narasumber kita, Bapak Rudianto, Direktur Panin Asset Management, juga Bapak Andre Lukito dari Investor Academy Indonesia. Nah, ini mungkin pertama saya ucapkan terima kasih, selamat kepada Reksadana Panin ya Pak, yang prestasinya di tahun ini khususnya Panin Dana Maksima, Panin Dana Ultima ya Pak, larinya kencang banget buat di tahun ini ya. Nah, mungkin silakan Andre dulu menyapa peserta. Silakan Andre. Oke, selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih nih atas acaranya yang mungkin Panin, dan thank you banyak terutama pada Pak Rudianto Pak. Thank you banyak ya. Semoga saya terus terang setiap kali kalau ketemu dengan Pak Rudianto tuh banyak dapat pelajaran Pak, ilmu-ilmu ya Pak. Nah ini thank you banyak Pak atas sharing-sharingnya hari ini ya Pak. Mungkin itu aja sih. Oke, ini juga banyak yang nanya ini kalau Pak Rudi ya Pak, senang gitu pembahasan makronya. Nah mungkin silakan Pak Rudi menyapa peserta dan langsung boleh silakan mulai ya Pak. Oke, terima kasih Bu Vivi, Pak Andre. Terima kasih pada Panin Sekuritas dan Investor Academy juga sudah mengundang saya di event hari ini. Semoga yang kita bahas hari ini bermanfaat ya. Apa saya boleh langsung mulai aja Bu Vivi, Pak Andre? Ya, silakan Pak. Kita punya judul kurang lebih ya investasi reksadana di musim bunga dan inflasi yang tinggi. Ini tadi yang dibahas oleh Bu Vivi. Memang tahun ini beberapa performa daripada reksadana Panin cukup bagus ya. Jadi tadi Bu Vivi sempat bilang kayak value stock ya. Sekalinya tidur, sekalinya naik, beggar gitu. Cuma mungkin kalau reksadana mau beggar agak susah karena dia kan terdiversifikasi. Nah, ini beberapa gambarannya. Nah, kemudian ini adalah beberapa poin yang mau kita bahas hari ini. Jadi langsung saja, pertama adalah ke inflasi dan suku bunga. Kenapa inflasi Amerika dibilang masih tinggi? Kan sudah turun dari 8,5 ke 8,3, gitu kan? Nah, rupanya ada dua hal ya. Pertama, konsensus pasar itu 8,1. Jadi walaupun turun, itu dianggap belum turun cukup dalam. Nah, kemudian kalau di Indonesia ada inflasi inti, inflasi volatile, inflasi administered, ya. Jadi inflasi volatile itu inflasi harga makanan. Kalau di Amerika namanya volatile food. Jadi 8,3% ini adalah headline inflation. Kemudian ada lagi kalau di Indonesia nggak ada namanya energi. Kalau Amerika namanya energi. Kenapa? Karena di Amerika energinya harganya bukan harga subsidi, harga market. Kalau di Indonesia harganya subsidi, makanya disebut administered price. Digabung sama harga gas melon yang 3 kilo, digabung sama tarif listrik dan lain-lain. Kalau di Amerika mereka energi. Nah, jadi di luar inflasi volatile food dan di luar inflasi energi, ada disebut dengan inflasi inti. Nah, Indonesia disebut dengan inflasi inti, Amerika Serikat disebut dengan core inflation. Nah, core inflation di bulan Agustus itu 6,3%, grafiknya mungkin tidak ada ya. Tapi ini naik 6,1 ke 6,3. Jadi ini masalah besar. Kenapa? Karena yang namanya energi itu tidak bisa diatur sama bank sentral. Kalau sekarang harga minyaknya tinggi, mau si The Fed naikin bunga berapapun, energi akan tetap tinggi. Kalau di Indonesia konteksnya misalnya, BI rate dinaikkan. Kalau pemerintah naikin harga BBM, ya mau gimana pun caranya si Bank Indonesia, tetap saja inflasinya tinggi. Jadi ini nggak dilihat. Nah, food juga nggak dilihat, karena food itu sangat volatile. Dulu bawang bisa 1 kilo 100.000 pas lagi langka, sekarang mungkin 15-20.000. Sapi, rendang juga sama ya. Jadi harga makanan itu memang terlalu volatile. Kalau di Indonesia itu cabai.
Cabai juga volatile. Karena dia volatile itu biasanya dikeluarkan. Jadi kalau orang bilang bank sentral mengendalikan inflasi, yang dia kendalikan bukan inflasi total, tapi inflasi inti. Nah, ketika dia sudah naikkan suku bunga 2 kali, 3 kali, 4 kali, bahkan naiknya sudah bukan 0,25 lagi, 50, 75, 75, 75, dan inflasi inti masih naik, berarti dianggap masih belum berhasil. Nah, apa artinya kalau belum berhasil? Masih bisa naik lagi. Nah, jadi di bulan Agustus ya, waktu datanya dipublish bulan September, padahal sudah turun tuh. Kemarin 8,5% bursanya rally dari 91 ke 85. Kenapa 85 ke 83 malah bursanya crash gitu? Karena orang lihat bulan lalu 6,1, bulan Agustus 6,3%. Nah, jadi penetapan suku bunga perbankan itu bank sentral itu yang dilihat adalah inflasi inti. Indonesia juga sama. Jadi kita punya total inflation tahun 2022 ini karena Pertalite naik. Waktu Pertalite naik, orang masih prediksi 5-6%. Yang orang agak di luar prediksi itu Pertamax. Jadi Pertamaxnya naik jadi 14.500. Oke, ya. Itu memang ada inflasi. Terus ada pembatasan. Jadi orang yang tadinya pakai Pertalite, kalau dibatasin, berarti dia punya bensin dari 7.650 menjadi 14.500, naiknya 100% gitu. Nah, itu di luar perkiraan orang terus terang. Jadi walaupun sekarang belum jalan ya, belum jalan pembatasannya, tapi kalau saya lihat di lapangan sudah. Kalau kamu bawa mobil Alphard, mobil yang 500-600 juta ke atas itu kadang-kadang sama petugasnya bilang, sorry Pak, nggak bisa gitu. Walaupun belum merata. Kalau yang disuruh pakai aplikasi saya lihat masih belum terlalu jalan. Nah, inflasi total Indonesia, jadi diperkirakan ya karena Pertalite naik, orang disuruh pakai Pertamax gitu ya. Kemudian ada lagi inflasi aji mumpung. Aji mumpung itu apa? Misalnya gini, usaha saya jasa, saya nggak ada karyawan gitu. Terus karena pandemi, saya itu sudah 2-3 tahun harganya sama aja. Saya karena juga jarang bawa mobil, terus terang bensin naik, saya juga gak jadi masalah. Karena saya kirim email, kirim gambar gitu. Tapi karena, sekarang BBM naik, ya udahlah, karena semua bahan biaya hidup naik, saya bilang harganya naik ya 10%. Harganya naik ya 20%. Jadi ada yang memang benar harganya naik, sehingga dia menaikkan price gitu ya. Ada juga orang aji mumpung. Itu juga terjadi di tarif tol gitu kan. Pemerintah bilang, wah sudah 2 tahun, 3 tahun nggak naik. Nah, sekarang aji mumpung kita naikkan. Jadi ada inflasi yang memang karena kenaikan harganya, ada juga yang aji mumpung. Aji mumpung itu artinya dia sebetulnya cost-nya masih sama, tapi ya itu aja. Sengaja dia naikkan. Nah, itu bisa menjadi 6,5 sampai dengan 7%. Tapi inflasi intinya diperkirakan cuma 4 sampai 4,5%. Jadi kalaupun nanti misalnya inflasi kita 7% gitu ya. Jangan kaget kalau BI rate masih 4 gitu. Karena yang dia targetkan itu di atas inflasi inti, bukan inflasi total. Nah, itu untuk yang Nah, sampai berapa persen suku bunga Amerika akan naik? Sekarang kan 3-3,25. Nah, ini kita mesti mengerti yang namanya dot plot ya. Dot plot itu sudah beberapa kali saya jelaskan. Ada mungkin gubernur Bank Sentral Arkansas, ada gubernur Bank Sentral Michigan, ada gubernur Bank Sentral New York, ada gubernur Bank Sentral Atlanta gitu. Jadi negara-negara bagian itu masing-masing punya gubernur Bank Sentral. Sorry, saya minum dulu ya. Indonesia juga sama, cuma Indonesia tidak keluarkan seperti ini. Nah, mereka punya konsensus, itulah yang nanti akan dibacakan sama gubernur bank sentral utamanya si Jerome Powell itu. Nah, saat ini mayoritas itu men-voting 2022 suku bunga US itu adalah 4,25 sampai 4,5. Jadi kalau sekarang 3 sampai 3,25, kita masih ada sisa 3 bulan lagi, Oktober, November, Desember. Berarti bisa naik 1%. Ya. 1,25%. Ya, ini kita lihat ya. Ini 4 di sini, 4,25, 4,5. Jadi kebanyakan voting sampai dengan akhir tahun ini bisa ke 4,25 sampai 4,5. Voting ini bisa berubah, Bapak Ibu.
Kamu survei dot plot ini bulan Maret, bulan Juni, bulan September, Oktober, nanti itu bisa berubah dari waktu ke waktu. Jadi ini bukan menjadi gambaran 1 tahun ke depan, karena setiap bulan mereka di surveinya. Nah, saat ini surveinya adalah di 4,25 sampai 4,5, sehingga dengan asumsi ini yang akan dipakai, berarti akan naik sekitar 1,25%. Nah, 1,25% berarti dia punya kecepatan ya, mungkin 75, 50, habis itu nggak naik, atau 50, 50, 25. Ya. Nah, bisa juga ekstrim, 1%, habis itu 25, habis itu diem. Nah, yang jelas sekarang skenario-nya adalah sampai ke 4,25 sampai 4,5%. Jadi masih bisa kenaikan 1,25% lagi. Nah, BI rate juga mulai ngikut. Ya, waktu mereka naik kita diem, sekarang kita juga sudah mulai ngikut. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, di tengah situasi seperti ini, IHSG bagaimana? Kurs bagaimana? Fixed income bagaimana? Nah, saya akan bahas satu persatu. Jadi kalau kita berbicara IHSG, sampai dengan 23 September 2022, ini saya ambil dari statistik Bursa Efek Indonesia, dibandingkan dengan Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, kita nomor 1, kita 9%. Malaysia, walaupun dia punya harga Pertamax Turbo, lebih murah daripada kita punya Pertalite gitu ya, dia masih minus 8%. Saya tidak tahu terus terang kenapa, tapi kalau saya baca-baca, dia punya problem adalah politiknya belum stabil. Perdana Menteri dia yang lama masuk penjara, Perdana Menteri dia yang baru itu kayak dilengserkan gitu. Nah, politik dia belum stabil, udah begitu, mereka juga kekurangan tenaga kerja akut, sama kayak Australia. Jadi, dulu waktu masih belum pandemi, banyak TKI yang legal walaupun dan ilegal ya, baik dari Indonesia, dari mungkin Pakistan, Sri Lanka, Myanmar gitu, cari kerja di sana. Jadi pekerjaan di kebun yang ambil kelapa sawit, angkat ke pabrik yang gajinya rendah-rendah itu ada tukang kerjanya. Nah, karena pandemi orang nggak bisa lewat gitu dan jadi lebih ketat. Dia punya kelapa sawit itu sampai busuk di pohon karena nggak ada yang ngambil. Nah, jadi waktu ekonominya sudah balik normal, dia punya ekonomi nggak bisa berjalan apa adanya sehingga terjadi kekurangan tenaga kerja. Nah, kalau Filipina, politiknya sangat-sangat super stabil. Kenapa? Karena anaknya presiden yang Duterte, yang sebelumnya, yang dia keras sama narkoba, sama anak daripada presiden yang mungkin 2-3 periode sebelumnya, yang mungkin kayak Soeharto gitu ya. Itu Marcos. Jadi anak lakinya Marcos, sama anak perempuannya Duterte itu jadi presiden dan wakil presiden. Kurang stabil apa coba? Itu kayak dua presiden yang disegani gitu ya, dengan segala plus minusnya, itu anak mereka lanjutin. Nah, ternyata sahamnya juga turun 12%. Politik stabil belum tentu saham naik gitu. Singapura ya sekarang sedang berusaha bangkit. Dia punya mereka sedang mencanangkan diri jadi pusat ESG. Kemudian kalau Bapak Ibu baca ya, mereka tuh sekarang sedang mencoba supaya orang-orang pintar dari seluruh dunia mau kerja di sana, karena kan mereka nggak punya sumber daya, mereka cuma punya manusia. Nah, supaya punya manusia yang bagus mau kerja di sana, dia bikin infrastruktur bagus, bikin sekolah bagus, bahkan sampai sekarang dia mau melonggarkan pernikahan sesama jenis gitu, supaya top talent mau ke sana, apply visa kerja itu. Nah, itu 3% dari awal tahun. Thailand melegalkan kerja, tapi kan dia kena banyak di turis ya. Nah, itu masih minus 1%. Vietnam saya terus terang nggak tahu ceritanya apa, minus 19%. Jadi kalau di sini rank ASEAN, itu Indonesia nomor 1. Oke. Kita compare sama Asia Pasifik. Nah, saya selalu bingung, kenapa Australia bisa negatif? Kalau Indonesia itu memang eksportir batu bara terbesar di dunia, nomor 2-nya itu Australia. Dia mungkin tidak ekspor ke China karena ribut, tapi kan dia ekspor ke India, ekspor ke Eropa, ekspor ke mana-mana. Nah, ternyata nggak sebagus yang kita duga. Indonesia itu kan karena batu bara bagus, seolah-olah jadi bagus gitu. Hal yang sama harusnya terjadi di Australia juga, ternyata enggak. Ya, udah begitu mereka juga mengalami kekurangan tenaga kerja, krisis tenaga kerja. Kalau di Malaysia tadi ya, yang dari Asia Selatan sama Asia Tenggara nggak bisa ke sana. Kalau Australia ini dulu kan tempat favorit mahasiswa Indonesia, mahasiswa China, mahasiswa mana-mana lah sekolah di sana gitu.
Nah, jadi orang-orang yang pergi kan ada yang orang kaya raya, ada juga orang biasa. Mereka tuh ngisi part-timer, ngisi di restoran, di toko buku atau apa. Pokoknya pekerjaan-pekerjaan yang gajinya di bawah UMR yang orang lokal nggak mau. Nah, begitu ekonominya mulai pulih, orang-orang itu kan semuanya sekolahnya dari rumah. Jadi dia juga kekurangan tenaga kerja akut di sana. Jadi dia minus 12%. China, Hong Kong karena dia punya lockdown terlalu ketat, ekonominya mandek, 15,23. India malah sempat positif karena dia satu-satunya negara yang terang-terangan beli minyak Rusia yang diskonnya 30%. Ya. Inflasi mereka juga rendah, lebih rendah dari Indonesia karena mereka berani terang-terangan beli itu. Nah, Jepang baru mau mulai melonggarkan. Saya baca-baca 11 Oktober ini baru pergi ke sana, nggak usah visa, nggak usah antigen, nggak usah PCR. Saya baca ya, nggak tahu benar apa enggak. Nah, Korea Selatan itu setengah atau 40%-nya itu Samsung. Ya, jadi kalau di Indonesia BBCA yang paling gede itu cuma 11% mungkin dari IHSG. Kalau di sana Samsung itu 40-50% daripada Kospi-nya. Nah, Samsung itu dikategorikan sama kayak Google, Facebook, Alibaba, Zoom, apa, yang sekarang teknologi lagi jelek. Begitu Samsungnya habis, ya dia punya saham juga habis. Nah, Taiwan, ya kita tahu terlalu dekat, terlalu ribut sama China juga nggak bagus. Orang khawatir nanti kalau invest di sana, uangnya dikunci kayak di Rusia gimana. Nah, jadi itu juga minus. Jadi Asia Pasifik minus. Argentina saya nggak tahu ceritanya apa ya, tapi dia punya saham plus 79, dia punya inflasi juga 70%. Jadi inflasinya sama return sahamnya hampir sama persis gitu. Nah, Brazil saya nggak tahu ceritanya. Nah, kita mungkin di Amerika Serikat. Amerika Serikat yang katanya kalau suku bunga naik orang kembali ke US atau apa. Saya juga tetap minus 17% kok. Ya, jadi di dunia kita nomor 4. Nah, jadi yang mau saya sampaikan bahwa betul sekarang mungkin orang bilang, aduh mau resesi. Aduh ini suku bunga mau naik tinggi, mau apa. Betul, tapi uang itu harus ke satu tempat gitu. Kalau 2020 mereka lari ke Amerika sama Inggris dan China yang ada Sinovac, ada Moderna, ada AstraZeneca. 2021 mereka lari ke saham China sama di US karena ada digitalnya ya, Zoom, Netflix, Alibaba, Facebook dan lain-lain. 2022 ini mereka larinya ke negara yang ada energi. Yang surplus dari yang energinya surplus, kita Indonesia batubara surplus. Karena yang kita produksi cuma 30% untuk dalam negeri. Itu pun katanya PLN sedang surplus listrik gitu. Jadi yang bisa kita ekspor banyak sekali. Cadangan batu bara Cina itu bisa dipakai 50 tahun ke depan. Tapi mereka nggak cukup untuk dalam negeri, sisanya harus impor. Jadi kenaikan harga batu bara itu tidak menguntungkan bagi China, walaupun mereka punya cadangan lebih banyak. Nah, situasi yang ini membuat ya sekarang mereka akan cari negara mana yang punya surplus energi. Oh, Indonesia, bagus. Tahun depan mau resesi, ekspor akan terganggu, ekonomi akan slow down. Oke, negara mana yang konsumsi domestiknya paling dominan? Indonesia juga. Indonesia konsumsi domestiknya 60-65%. Sama kayak China, sama kayak India. Nah, jadi itu masuk di negara yang dianggap lebih resilience, lebih bertahan. Makanya kenapa banyak dana asing kok tiap hari net buy ya. Sekarang ada beberapa hari net sell ya. Tapi kok net buy-nya nggak pernah berhenti. Karena dengan segala justifikasinya Indonesia sekarang number one. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya kayak hari ini indeks turun 2%, mau buru-buru top up panen dana maksimal ultima, menurut saya itu waktu yang bagus. Kenapa? Karena kemarin waktu 6.000-an disuruh beli, nggak percaya. Sudah 7.000, tunggu 6.000. Ya kalau 6.000. Kalau naik terus besok gimana? Nah, jadi kalau secara saham, menurut saya paling tidak sampai dengan semester 1 tahun depan, Indonesia masih bagus. Kenapa? Karena kenaikan harga batu bara itu berbeda sama yang ada di ini digital. Digital itu perusahaan nggak punya fundamental, PI-nya bisa 50-60 kali. Ada perusahaan digital yang ada fundamentalnya, tapi banyak juga yang nggak ada fundamentalnya. Tapi kalau harga batu bara beda. Batu bara itu bikin labanya Adaro itu sudah nggak kalah sama BCA gitu. Bayangkan laba BCA yang berapa puluh triliun itu Adaro sekarang juga berapa belas triliun. Nah, jadi akan ada kejutan di laporan keuangan yang akan berlanjut sampai mungkin awal tahun depan.
mungkin juga ada kejutan dividen luar biasa daripada perusahaan batu bara. Jadi dia punya kenaikan itu akan lebih bertahan dibandingkan kalau digital. Digital kan tahu-tahu hilang kan. Dulu orang bilang BBYB lah, apalah, tahu-tahu sudah hilang aja suaranya sekarang. Ya, ngomong digital lah, apalah, Bang Arto misalnya. Kayak sekarang kan semua sudah terdiam. Karena perusahaan yang kalau nggak ada fundamentalnya, kalau jatuh itu nggak ada dasarnya Bapak Ibu. Kalau perusahaan yang ada fundamentalnya, kalau misalnya tiba-tiba Rusia sama Ukraina damai gitu, harga batu bara jatuh. Dia selama ada profitnya, ada laba bersihnya, jatuhnya itu ada batasnya dan reboundnya cepat. Tapi kalau perusahaan yang tidak ada fundamentalnya, reboundnya itu walau-walam, kita nggak tahu kapan. Nah, itu yang menurut saya menjadikan Indonesia itu sekarang dalam posisi yang sangat baik. Itu baru kita bilang batu bara. Belum banknya yang labanya rekor dan lain-lain. Ya, jadi saham saya tidak melihat ada resiko yang besar. Justru kalau turun itu tentu baik. Kayak sekarang bisa masuk secara perlahan. Nah, kalau kita bilang, oke Pak, kenaikan suku bunga bisa nggak kena ke perbankan? Kan kalau BI rate naik, berarti bunga deposito naik, bunga kredit juga naik. Nah, itu tergantung Bapak Ibu. Tergantungnya apa? Tergantung rasio yang salah satu ya, masih ada banyak faktor ya. Yang disebut dengan LDR. Jadi kalau Bapak Ibu bayangkan Anda jadi bank. Bank itu kan bisnisnya beli duit dari Bapak Ibu dengan bayar bunga deposito, kemudian duitnya dijual jadi kredit. Nah, jadi suku bunga kredit itu kayak pricing. Menaikkan harga itu nggak gampang Bapak Ibu. Saya kasih contoh misalnya ya, Panin Sekuritas. Kalau beli kan kena fee 0,2%. Coba disuruh naikin jadi 0,3%. Pindah semua ke tempat lain. Kenapa? Orang sekarang mungkin 0,15 bahkan 0,1 aja berani kasih. Ya kan? Nah, jadi menaikkan harga itu tidak gampang. Jadi kalau orang bilang kalau suku bunga naik kan orang bisa naikin bunga KPR, bunga ini, bunga itu. Belum tentu. Kalau sekarang ada bank yang kasih bunga KPR misalnya promonya 4,5%, kamu bunganya sudah 5%, dia ambil sama kamu, terus kamu naikin ke 6%, dia pindah ke sebelah. Jadi menaikkan harga itu bukan policy yang gampang, nggak bisa aji mumpung. Bisa aji mumpung kita bilang, oh ya kan BI rate naik, kita naikkan. Betul bisa. Tapi juga ada kondisi persaingan. Ya. Nah, jadi yang biasanya bisa berubah itu adalah depositnya. Depositonya, oh kalau BI rate sekarang segini saya naikin. Tapi kan kadang-kadang kalau kayak BCA, kita taruh uang di BCA mana ada dapat bunganya. Yang ada biaya artinya lebih gede daripada bunganya kita. Nah, tapi yang kita pakai kan bukan bunganya, fasilitasnya. Nah, kemudian kita harus perhatikan bank itu sekarang lagi BU apa tidak. Lagi BU apa tidak, kita perhatikan perbandingan antara loan sama depositnya. Nah, misalnya contoh 2018, dia terima deposito masyarakat 5.300 triliun. Dia salurkan 5.000 triliun. Jadi loan dibagi deposit atau LDR 94%. Nah, kalau dalam situasi LDR-nya 94%, BI rate naik, terus terang bank akan kesulitan. Kenapa? Karena kreditnya dia kan kalau kartu kredit bulanan orang bayar. Kalau KPR 15 tahun, suku bunga komersial mungkin 5-10 tahun. Deposito cuma 1-3 bulan, 1 bulan 3 bulan. Jadi kalau misalnya LDR-nya mendekati 95%, kenapa nggak 100? Karena ada GWM, giro wajib minimum. Giro wajib minimum 5%, artinya yang bisa dia salurkan hanya 95. Nah, itu bank dalam kondisi BU banget. Nah, dalam situasi seperti ini, tidak usah BI rate naik, Bapak Ibu. Banknya akan bersaing untuk memberikan bunga deposito yang tinggi, supaya yang ada jangan cair, dan kemudian yang baru mau masuk. Ya. Jadi dalam LDR di atas 90%, itu bank dalam situasi yang BU butuh uang. Nah, tapi kalau misalnya kayak COVID kemarin, bank kan semua stop kredit. Kenapa? Karena pas kasih kredit semuanya bilang, waduh usaha saya kena COVID, aduh tolonglah macet apa nggak bisa bayar. Jadi bank mengalami hal itu. Nah, sehingga loan-nya itu stagnan. Pada saat yang sama, uang deposito masyarakat ngumpul terus. Nah, dalam situasi seperti ini, Bapak Ibu, 2021 kan kita merasakan, kok bunga deposito makin nggak ada harganya. 2022 kan lanjut. Makin kayak bunga deposito kan dulu ditawarin, kalau bank gede mungkin kamu mau taruh 5M. 2,2%, take it or leave it mungkin kalau di bank BCA. Ya, kenapa? Karena LDR kita rendah sekali, cuma 80%. Nah, dalam situasi LDR yang rendah ini, bank dalam yang situasi yang disebut dengan over liquid.
Overliquid itu artinya kreditnya 5.700, depositnya 7.100. Jadi kasarannya kamu cairin deposito pun dia ya sudah nggak apa-apa, cairin aja. Karena saya lagi kebanyakan duit gitu loh. Saya belum salurkan sebagai kredit. Kenapa nggak salurkan sebagai kredit? Lawang bulan Mei aja kita kan baru ini naik pesawat nggak usah pakai PCR. Jadi pembukaan ekonomi kan juga perlahan seperti itu. Nah, jadi dengan LDR 80%-an dan kalaupun sekarang naik paling 82, 83 gitu, bank dalam kondisi yang overliquid. Kalau overliquid mau suku bunga BI rate naik, ibaratnya dia tidak perlu buru-buru menaikkan suku bunga deposito. Artinya cost of fund dia masih terjaga. Wong duit nganggurnya masih banyak kok gitu. Pada saat yang sama kalau dia agak jahat dikit dia bisa aji mumpung. Oh ya karena BI rate naik ya bunga KPR Bapak Ibu saya tambah ya 0,5% ya. Saya tambah ya 1% ya. Jadi ibaratnya dia bisa mempertahankan cost-nya, at the same time dia bisa meningkatkan income-nya. Terutama untuk bank yang LDR-nya longgar. Nah, jadi ini menurut saya kenaikan suku bunga dalam kondisi LDR yang rendah itu malah menguntungkan. Sebaliknya kalau dalam 94% merugikan. Karena persaingan untuk memperebutkan dana akan tinggi, sehingga cost of fund bank itu akan meningkat. Nah, jadi perbankan saya lihat masih sangat stabil, sangat bagus malah ya. Itu bisa menjadi windfall profit kedua untuk perbankan. Kalau windfall profit yang sebelumnya kan itu kredit-kredit yang macet, ternyata nggak macet. Jadi begitu dihitung lagi di 2021-2022, itu adalah net profit dari 3 tahun, 2020 yang dia pikir macet, ternyata nggak macet. Nah, kalau misalnya dia bisa aji mumpung naikin bunga, pada saat yang sama cost of fund-nya ditahan, itu tahun depan perbankan bisa punya windfall profit kedua. Ya. Jadi saya lihat terus terang perbankan masih oke. Nah, bagaimana Pak dengan KPR Pak? Orang mulai takut karena takut KPR-nya macet gitu atau apa ya. Nah, ini saya ambil data dari survei Bank Indonesia. Ini jadi kalau mungkin kita lihat ini dulu. Kalau orang beli rumah, itu yang sultan itu cuma 8%. Ini yang bayar cash. Ya, jadi kalau misalnya kita beli rumah gitu ya, rumah banyak dijual gitu, ini dari level developer ya, bukan dari A jual ke B ya. Jadi benar-benar survei di level developer. Kalau A jual ke B itu saya bilang banyak bohongnya. Dia buka harga misalnya sekian M ya, itu kamu tawar bisa 30-40% lebih murah. Itu udah umum kok. Misalnya dia bilang, oh saya buka harga segini gitu. Nanti dealnya bisa berapa, terus pada saat tanda tangan di aktanya juga bilang, Pak nanti kita bilang gini aja ya. Dengan bilang yang sebenarnya gitu. Terus nanti kalau orang lain tanya, Bapak bilang harganya segini gitu untuk jaga harga. Itu sangat umum dalam praktek properti. Nah, sehingga harga properti transaksi antar pembeli itu menurut saya banyak abu-abunya. Dan kalau di Singapura itu dipublish. Siapa yang beli, harganya berapa, tahun berapa, dipublish. Indonesia nggak ada. Itu benar-benar cuma abu-abu. Hasil dari tanya tetangga, tanya RT-nya, tanya RW-nya. Kalau tinggal di kompleks, tanya pengelolanya gitu. Nah, jadi angka yang lebih real itu adalah ke developer. Nah, developer itu melaporkan triwulan 1-2 yang beli tunai 8,5%. Kemudian yang tunai bertahap ya. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu pernah pergi ke PIK, Pantai Indah Kapuk kan baru lagi dibangun tuh. Ada yang tanahnya masih kosong, ada yang sudah setengah jalan. Kalau yang tanahnya kosong setengah jalan, itu KPR biasanya bank nggak mau. Dia maunya yang sudah hampir jadi atau jadi. Jadi kalau yang seperti itu kita namanya tunai bertahap ke developer. Cicilannya biasanya fix, dia nggak ada bunga gitu. Dan lebih pendek, kalau KPR bisa 15-20 tahun, kalau tunai bertahap mungkin 5 tahun atau 100 bulan seperti itu. Nah itu 21-16%. Nah sebanyak 70-75% itu yang KPR. Ya, jadi kalau kita ngambil rumah atau apartemen KPR ya tidak usah malu karena ya memang harganya juga mahal dan ya memang 75% daripada penduduk Indonesia belinya dengan cara KPR. Nah, apakah bunga KPR lagi naik atau lagi turun? Nah, karena kondisi yang over liquid ini sebenarnya tren suku bunga KPR terus menurun. Apakah dia akan meningkat? Oh ya mungkin kalau ada yang ngaji mumpung. Tapi itu juga menurut saya sulit untuk kembali ke level 9%. Ya paling mungkin bertahan di sekitar 8%-an gitu. Ya, jadi saya tidak melihat bahwa properti akan kolaps atau apa, orang akan macet atau apa gitu. Karena sekarang kan juga banyak bank yang kalau kita lihat ya, BCA misalnya, Panin misalnya, Bank Mandiri misalnya, itu
itu sekarang menawarkan bunga KPR cuma 4-5%. Kenapa? Karena over liquid. Mereka dapat bunga uang murah sekali, jadi dikasih kredit juga murah. Kenapa bisa cuma 4-5% walaupun promo? Karena KPR itu kredit yang paling aman, rumahnya sudah ada. Jadi mereka bisa kasih bunga yang lebih rendah. Nah, jadi saya tidak melihat bahwa KPR akan macet dan sebagainya, dan juga kenaikan tinggi juga kelihatannya akan terhindar. Karena kenapa? Kalau misalnya saya bunganya floating, dibilangnya 9%. Saya tinggal over credit aja ke bank yang bunganya bisa 5%. Jadi kalau bank dia menaikkan terlalu agresif, dalam situasi seperti sekarang, pilihan customer tuh banyak. Terus apakah bisa Pak bikin developernya gagal bayar gitu? Karena susah cari pembeli atau apa? Ya tentu saja kenaikan KPR itu akan mulai mengurangi pembeli rumah. Ya, tapi ya lihat juga lah ya, kalau dapat pembeli rumah yang KPR-nya naik 1% terus nggak bisa bayar, ya mungkin dia juga nggak bagus-bagus banget kualitasnya. Nah kalau kita lihat ternyata developer di Indonesia 65% itu kalau bangun rumah pakai uang sendiri. Ya. 20% pakai pinjaman bank, hanya 10% yang jualan market gitu, yang pakai uang konsumen. Nah, angka 65% ini bagus. Berarti mungkin si developernya sudah punya tanahnya. Sudah punya apanya. Jadi dia sudah ibaratnya kalau misalnya bunga bank naik, nggak bikin dia dalam kondisi kesulitan likuiditas atau apa. Betul memang masih ada 20% pinjaman bank, tapi kecil sekali. Nah, kalau yang 10% ini bisa dua kondisi ekstrim. Satu, developer abal-abal, dia tanahnya juga belum punya, semua masih dalam proses, cuma jualan market dengan modal murah gitu ya. Atau konsumen developer yang namanya terlalu bagus. Jadi kalau misalnya kamu ke daerah ya, daerah-daerah tier 2, tier 3 misalnya ke kota-kota yang agak terpencil di Indonesia, Ciputra atau Sumarekon atau Agung Podomoro datang. Dia bikin perumahan elit. Wah, itu rumahnya walaupun cuma 20-30 biji langsung dibeli orang kaya satu kota itu. Habis semua. Jadi bahkan dia cuma pasang pelangnya aja itu sudah habis. Jadi kalau yang seperti itu bisa dua ekstrim ya. Satu yang abal-abal, satu lagi yang namanya terlalu bagus dan kota-kota kecil. Coba deh kalau misalnya pernah ke kota-kota kecil ya. Itu kalau yang nggak usah kota kecil ya, kota menengah kayak contoh di Batam. Saya kan orang Batam. Itu kalau Agung Podomoro atau apa datang bikin rumah-rumah elit langsung habis semua. Dan rumahnya itu nggak ada yang tinggal. Mungkin kebanyakan nggak ditinggalin untuk investasi. Orang-orang kaya di daerah itu masih melihat tanah dan rumah sebagai investasi yang utama. Nah, jadi ini tapi ya nggak banyak ya. Yang bayar cash cuma 8%. Nah, jadi bisa dikatakan ya itu paling kurang dari 10% yang seperti itu. Sisanya kalau yang ini saya bilang menengah atas lah. Karena kalau tunai bertahap juga cicilannya tidak murah. Nah, kalau yang ini baru masyarakat pada umumnya. Gitu. Nah, itu tentang properti. Ya. Bagaimana dengan nilai tukar? Beberapa kali kita punya nilai tukar hit 15.000, turun lagi hit 15.000. Sebetulnya teorinya bagaimana? Gitu. Nah, secara teori, kalau negara A inflasinya misalnya 10%, negara B inflasinya 5%. Maka yang inflasinya lebih tinggi itu mata uangnya akan melemah. Kenapa? Karena dianggap dia itu kurang berharga. Itu yang teori yang satu. Teori yang kedua, itu adalah suku bunganya. Jadi kalau misalnya negara A suku bunganya 10%, negara B suku bunganya 5%, berarti negara A punya mata uang itu akan menguat. Ya. Teorinya begitu. Prakteknya gimana? Ya. Kalau kita bilang negara yang suku bunganya lebih tinggi, mata uangnya menguat, itu tidak terjadi di Turki. Suku bunga Turki itu 15-20%, mata uangnya melemah terus. Argentina sama juga. Ya, yang kemarin Sri Lanka yang bangkrut suku bunganya sampai berapa puluh persen. Jadi kalau misalnya fundamentalnya nggak ada, suku bunganya mau tinggi kayak apapun, itu tidak menjamin mata uangnya menguat, malah yang ada melemah. Inflasi, nah ambil contoh Indonesia sama US. Inflasi US 8,3%, inflasi Indonesia 4,7%. Tapi yang ada rupiahnya melemah terus gitu. Ya, jadi memang teori yang ada ternyata belum bisa menjelaskan kenapa mata uang menguat atau melemah. Ya. Nah, kalau yang bisa kita simpulkan adalah begini. Betul, karena inflasi yang tinggi, US akan menaikkan suku bunga tinggi. Nah, memang betul sekarang 3,25, Indonesia 4,25. Tapi orang percaya bunga US bisa ke 4,5%.
Kalau dia bisa ke 4,5%, berarti kan akan lebih tinggi. Karena akan lebih tinggi, maka dia punya mata uang menguat terus. Tadi pagi saya baca dengar radio, itu 1 US dollar itu sudah hampir 1 pound sterling. Dulu kan 1 US dollar itu di bawah 1 euro, 1 euro di bawah 1 pound sterling. Sekarang 1 pound sterling itu sudah hampir sama dengan 1 US dollar. Jadi apa namanya? Untuk apa namanya? Untuk data-datanya kadang-kadang sudah banyak yang nggak relevan seperti itu. Nah, kenapa Amerika bisa gitu? Karena orang expect suku bunganya masih akan naik. Nah, kalau sekarang satu US dollar bisa hampir 1 pound sterling, apakah Indonesia bisa ke 16-17 ribu? Ya, saya banyak ketemu beberapa pengusaha yang khawatir terus terang. Waduh Pak, ini mau resesi, bunga US mau naik. Saya juga kemarin baca di koran kontan gitu ya. Orang mereka punya reaksi pertama tukar rupiahnya jadi dolar gitu, karena khawatir dolarnya nanti bisa liar. Nah, menurut Panin Asep memang betul rupiah akan melemah. Tapi range-nya itu paling sampai dengan 15.200. 14.7 sampai 15.2. Kenapa? Ada 4 pertimbangan. Dulu Bank Indonesia itu adem-adem aja. Jadi waktu bunga Amerika naik, kita adem aja. Nah, kemarin tiba-tiba naik 50. Artinya Bank Indonesia itu sudah aware. Kalau dia tidak menaikkan bunga, rupiah kita bisa kemana-mana. Jadi Bank Indonesia sudah mulai agresif menjaga nilai tukar. Terus yang kedua, ya, inflasi Indonesia memang bisa ke 6,5 sampai 7, tapi tetap lebih rendah daripada US. Nah, jadi walaupun teorinya tidak 100% jalan, tetap itu dilihat juga gitu. Ya, jadi kita melihat inflasi kita masih lebih oke. Nah, APBN kita lebih sehat. Ya, APBN 2022-2023 sekarang jauh lebih sehat karena BBM dikurangin, pajaknya juga meningkat, ya, sehingga kita sih harusnya dalam situasi yang sangat baik. Nah, kemudian yang keempat, rupiah bisa menguat melemah itu juga tergantung supply demand. Ya, supply demand itu ketika misalnya kita baca asing net buy 800 miliar. Itu artinya dia punya mata uang asing, apakah itu dolar, Hong Kong dolar, renminbi atau yuan, yuan Jepang gitu ya, ditukar ke rupiah. Nah, kalau asing net sell, berarti rupiahnya itu dijual, dijadikan US dollar. Nah, dari awal tahun itu asing net buy 73T, net sell 140, hampir 150 T di Sun. Ya. Kenapa? Karena transaksi Sun itu jauh lebih besar daripada saham. Kalau saham 1 hari 1 T, itu udah gede ya, kayak bumi kan beberapa hari ini sebelum ARB kan 1 T terus. Kalau di obligasi itu 1 seri benchmark bisa 2-3 T sehari. Nah, jadi net buy saham walaupun plus 73 kita bisa di Sun. Apa yang membuat rupiah menguat? Itu dari surplus ekspor. Jadi sampai dengan Agustus 2022, Januari-Agustus itu hasil daripada ekspor batu bara, ekspor kelapa sawit, dikurangi semua impor-impor kita, plus 446 T. Jauh lebih besar daripada ini. Nah, total dari 3 ke atas ini sudah 300, sorry ini bukan negatif ya, plus 371 T. Jadi sebenarnya kita itu dalam kondisi yang sangat bagus. Jadi pasar modal kalaupun nanti asing tiba-tiba net sell di saham, tidak usah terlalu khawatir. Kenapa? Karena surplus kita di ekspor itu masih jauh lebih besar. Nah, itu yang menurut kita rupiahnya walaupun melemah, ya, tapi ya harusnya 14.7 sampai 15.2. Faktor ini kan hanya ini, belum termasuk Hyundai buka pabrik listrik gitu ya. Belum termasuk misalnya ada kita punya unicorn, ada asing setor uang 1 triliun, setor uang 500 miliar. Nah, itu masuk yang sektor real di luar 4 ini. Nah, kalau mau lihat semuanya in dan out, baca yang namanya current account. Kalau current account surplus berarti jumlah daripada ini plus yang TKI kirim uang ke Indonesia plus Anda pasang iklan di Instagram ke luar negeri, itu dijumlahin semua. Nah, itu dapatnya surplus atau minus. Nah, Indonesia itu surplus, current account surplus. Nah, current account surplus itu akan menjaga nilai tukar rupiah. Ya, sehingga orang kalau mau goyang rupiah itu juga agak berat, tidak seperti negara yang current account-nya defisit. Nah, ini untuk nilai tukar. Nah, bagaimana dengan fixed income? Ya, kalau suku bunga naik kan kena di obligasi. Agak beda memang. Yield awal tahun US itu 1,5% yang 10 tahun. Sekarang 3,7%. Jadi yieldnya sudah naik 2,2%. Indonesia ya
itu dari 6,45 baru ke 7,33, naik 0,88. Jadi kalau misalnya orang bilang, Pak, kalau suku bunga US naik jadi 4%, masih 1% dari sekarang, berarti yield kita akan naik 1% dong. Belum tentu. Dia punya suku bunga sudah naik 3%, tapi dia punya yield cuma 1,5 ke 3,7. Jadi naik 2%. Jadi tidak berarti kenaikan suku bunga itu akan setara dengan kenaikan yield obligasi. Kenapa yield obligasi Indonesia bisa naiknya lebih kecil, Pak? Orang naik 2, dia cuma naik 0,88. Ada beberapa faktor sih. Pertama, kita sudah tinggi, kita sudah 7, dia baru 3, gitu. Jadi kalau 7 sama 3 ya kan nggak bisa disamakan. Nah, terus yang kedua, kita punya data makro lebih bagus, inflasi kita lebih rendah dan sebagainya. Nah, jadi kalau nanti gini bisa ke berapa, Pak? Nah, kalau perkiraan panen aset itu di 2022 ya, itu malah rentang wajarnya di 6,75 sampai 7,25. Jadi seperti sekarang kalau sudah 7,33, itu kayak IHSG 6.500 tuh. Jadi kalau mau beli reksadana fixed income, kita bisa mulai masuk dari sekarang. Cuman kalau beli reksadana fixed income, ya kita harus siap-siap untuk mungkin 3-6 bulan ke depan, kinerjanya masih akan volatile. Tapi panen aset meyakini tahun depan, itu akan kondisi sebaliknya. Karena sekarang Amerika Serikat dia sudah mulai resesi. Ketika resesi, suku bunga akan berbalik turun atau paling tidak berhenti naik. Nah, pada saat itu mungkin kita panennya gitu. Jadi kalau IHSG mungkin ada yang bilang, wah baru masih 7.000, tunggulah siapa tahu kepala 6 kan. Nah, kalau di obligasi di atas 7,25 itu sudah murah. Jadi ini merupakan saat yang bagus untuk bisa masuk ke reksadana pendapatan tetap, terutama yang obligasi pemerintah. Ya, tapi syaratnya jangan cek saldo untuk 3 tahun ke depan. Karena hasilnya nggak akan begitu bagus, kalaupun naiknya dikit dan mungkin masih bisa turun-turun. Nah, kalau IHSG panen masih meyakini di 7.500 sampai dengan 8.000. Kalau suku bunga Bank Indonesia mungkin akhir tahun bisa sampai ke 4,5%. Nah, demikian sih beberapa view kita untuk makro. Selanjutnya silakan ke tanya jawab kalau ada. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Rudi buat pemaparannya. Sekarang mungkin langsung pertanyaan ya. Silakan ada yang mau ditanyain? Oke, berarti thank you banyak nih pemaparannya Pak Rudi, sangat clear ya dan simple, mudah dimengerti. Berarti kalau dilihat sektoral menurut Pak Rudi Yanto nih Pak, kira-kira sektoral apa Pak yang menarik Pak buat kita lihat Pak untuk kalau di saham Pak, kalau kita lihat? Ya kita ngikutin reksadana aja ya. Reksadana panen yang manapun ya, yang aktif maupun yang indeks, itu bobotnya paling banyak di perbankan sih. Jadi perbankan laporan keuangannya harusnya masih akan bagus sampai akhir tahun. Dan tahun depan kalau mereka aji mumpung, bisa growth-nya masih bisa tinggi lagi gitu. Kalau aji mumpung ya, kalau dia nggak aji mumpung ya bagus. Cuman konsumennya bagus, yang kredit rumah bagus, tapi dianya punya kesempatan kalau dia mau sebenarnya untuk menaikkan income pada saat yang sama cost-nya dia tahan. Oke, kalau ngaji mumpung properti yang bagus ya Pak ya? Ya kalau aji mumpung properti mungkin agak berat, tapi ya karena gini, yang membentuk harga itu persaingan. Kalau kamu naikin harga, misalnya contoh kan dari Pak Andre, Bu Vivi kan ada kelas juga. Coba harga kelasnya dinaikin terus, orang akan pindah juga kan ke tempat lain kan, karena kompetisi kan banyak gitu. Jadi, menaikkan harga itu nggak gampang, ya nggak karena kalau ini naik terus saya naikkan. Yang Indonesia lebih lakukan kayak tempe, harga tempe naik, porsinya saya kecilin. Tapi menaikkan harga itu tidak gampang ya, karena kalau kamu naikin harga terlalu sering, nasabah konsumen bisa lari. Kabur ya Pak ya, ke yang lain ya Pak ya. Oke. Berarti sektor yang menarik menurut Pak Rudi tahun depan di perbankan ya Pak, tetap ya. Nah Pak, terkait dengan tadi ya, kalau kita ngomongin inflasi sendiri kan BBM ya, BBM dan komoditas juga ya Pak. Dengan menghadapi resesi ini kan komoditas energi ini akan turun ya Pak ya, akan turun juga kan, harga sudah mulai turun juga kan dari minyak, dari batu bara gitu ya. Nah, pandangan dari Pak Rudi sendiri untuk current account tadi ya, yang tadi kan plusnya tinggi sekali ya, karena kan harga komoditas juga tinggi. Nah, kedepannya seperti gimana nih Pak? Gambarannya nih Pak. Ya, betul, komoditi mulai turun. Untungnya yang turun tuh yang import kayak minyak gitu. Yang kita ekspor kayak batu bara itu masih tinggi gitu. Nah, kenapa? Karena harga batu bara sama gas spesifik tergantung konflik Rusia-Ukraina yang selesainya nggak tahu kapan.
Jadi selama mereka nggak selesai-selesai, harga batu bara 3.400 ya udah kita bagus sekali. Dan terus terang harga 3.400 itu juga bukan harga di lapangan. Saya kemarin pernah kumpulkan ya laporan keuangan bumi, Adaro, ITMG, PTBA gitu ya. Jadi biaya produksi Indonesia menurut orang-orang analis, saya pernah tanya, paling mahal itu cuma 40 sampai 45 US dollar biaya produksi. Jadi kalau kamu bisa jual di harga 90, itu sudah untung 100%. Mana ada bisnis untung 100% kayak sekarang? Apalagi sekarang harganya 3.400 gitu kan. Nah, tapi apakah harga jual mereka juga segitu? Ternyata enggak. Harga jual si PTBA itu cuma 80-an. Harga jualnya si Bumi 106 atau 100 berapa. Yang paling bagus itu kalau nggak salah ITMG ya. ITMG dia punya apa? Batu bara kalorinya yang paling tinggi. Jadi kalau dia jual itu bisa 180 sampai 200. Nah, itu dengan harga pasar dunia 400 gitu. Nah, kalau harga pasar dunia turun ke 150, perusahaan batu bara kita masih tetap akan sangat menguntungkan. Jadi kalau kita berbicara kinerja emiten, itu tidak ada masalah. Nah, tapi kalau kamu tanya saya, harga sahamnya gimana, Pak? Ya, orang yang panik, kenapa? Karena dia beli, waktu dia kan harga batubara 400 dia beli. Harga batubara bisa turun ke 200, dia panik selling, mungkin. Harganya bisa jatuh gara-gara itu. Tapi, ya namanya harga kan kita nggak tahu. Yang saya bahas itu ke kinerja perusahaan. Jadi, perusahaannya masih akan very, very profitable. Urusan harganya naik atau turun, itu hal yang lain lagi. Gitu. Jadi, kalau betul komoditas akan turun dengan resesi, tapi untungnya yang turun itu lebih banyak yang kita impor. Ya, yang kita ekspor itu masih bagus. Oke, jadi menguntungkan sekali ya buat Indonesia ya. Semakin cantik ya tahun depan ya Pak Rudi ya. Ya, untuk saat ini ya. Kalau situasi berubah kita nggak tahu ya. Oke. Nah, kalau dari US sendiri kan, kalau diperhatikan tadi kan dari konsensus juga tahun depan masih naik ya Pak Rudi ya. Ada kemungkinan kalau dari Pak Rudi tahun depan tuh stable atau bahkan justru turun Pak dari bunga sendiri justru. Kalau panen aset malah punya conviction tahun depan itu kalau beli obligasinya atau reksadana fixed income sekarang panennya tahun depan atau mungkin 2 tahun lagi. Karena resesi di Amerika itu sudah bukan teori lagi, itu sudah kenyataan. Inggris misalnya, kemarin saya terima Twitter gitu kan, ada bahas listrik dibandingkan tahun lalu naik 100%. Gas naik berapa, bahan pangan naik berapa puluh persen gitu. Nah, jadi ibaratnya orang-orang di sana itu uangnya sudah habis untuk kebutuhan dasar. Uang yang mau dipakai untuk kebutuhan lain-lain itu sudah berat gitu. Jadi sudah pasti ekonominya akan slow down. Kalau Amerika sama nggak? Amerika agak beda. Dia kenanya di listrik air kena satu hal, tapi karena dia juga produsen minyak, mungkin minyaknya nggak terlalu mahal. Yang dia banyak kena itu di properti. Ya, kemarin saya tadi nyari-nyari nggak dapat itu. Jadi ada satu ilustrasi bagus sekali. 2021 dengan suku bunga KPR yang masih PI rate, Fed Fund rate-nya 0 sampai 0,25, itu kalau 2022 mau beli rumah yang sama, itu harga rumahnya harus lebih murah minimal 40%. Jadi misalnya dulu kita punya bisa nyicil 1 bulan misalnya ya, misalnya 1 bulan 10 juta rupiah. Bisa dapat rumah misalnya harganya 10M misalnya aja. Itu sekarang dengan uang yang sama cuma bisa dapat rumah dengan harga mungkin 5 sampai 6M. Jadi affordability-nya itu jadi jatuh. Nah, karena jatuh dia punya sektor properti akan macet. Nah, kalau macet itu kemana-mana. Nah, pada saat itu biasanya, bukan biasanya sih, seharusnya kenaikan Fed Fund rate itu akan dibatasi dan kemudian bisa saja paling cepat di pertengahan tahun, paling lambat akhir tahun depan akan diturunkan. Ya, jadi omongan-omongan bahwa sekarang mau naikin bunga atau apa, nanti pas bulan Juni kamu kan kaget kok kayaknya control delete gitu. Kemarin ngomongnya A kok sekarang B gitu. Ya karena pernyataan Bank Sentral itu berubah dari waktu ke waktu. Dot plot yang kita lihat di bulan September itu kalau kamu lihat bulan Maret dia bilang tahun ini cuma 3%. Jadi kita nggak bisa pakai satu poin data menentukan. Nah, memang sih inflasi menentukan ya. Kalau inflasi masih tinggi, apa boleh buat dia akan terus naikkan. Ya, tapi ya nanti kalau orangnya sudah bangkrut, nanti mungkin dia baru mikir. Kalau orangnya sudah nggak propertinya sudah macet, baru dia pikirkan lagi.
Oke, mantap nih ya. Berarti ada kemungkinan bisa berubah juga ya Pak untuk tahun depan Hampir ya. pasti akan berubah sih. Oke, ya thank you banyak nih Pak Rudi. Civi, silakan Ci. Oke, saya bacakan dari kolom pertanyaan ya Pak. Ini ada pertanyaan dari Pak Vidya. Bagaimana efek dari efek hawkish the Fed terhadap perekonomian Asia, terutama China? Mengingat China adalah negara dengan target ekspor terbesar Indonesia. Dengan CNY yang terus menurun terhadap USD, akankah berdampak pada perekonomian China dan Asia Tenggara, Pak? Ya, kalau dibilang ekonomi akan kena kalau dunia resesi sudah pasti ya. Mau karena Amerika sama China-nya lagi ribut atau China-nya sendiri yang memang melockdown ekonominya untuk menangani COVID, itu kan bisa karena apa aja gitu loh. Nah, jadi kalau dalam situasi dunia resesi tadi yang saya katakan, negara mana yang konsumsi domestiknya paling besar? Kalau kayak Singapura pasti nggak berkutik. Kenapa? Dia tuh trade, negara dagang. Kalau resesi dia pasti kena gitu loh. Ya, kalau kayak misalnya Thailand gitu, dia negara turis. Kalau turisnya ditutup, dia juga pasti kena gitu. Jadi konteksnya bukan karena si A ribut sama si B gitu. Tapi dalam kondisi kalau sekarang semua negara lagi slow down, lagi slow down. Negara mana yang mengandalkan domestiknya lebih banyak? Oh, Indonesia bobot konsumsi domestiknya 60-65%. Itu termasuk besar. Ya. Kita punya porsi ekspor impor mungkin cuma 10-18%. Saya agak lupa angka tepatnya. Jadi dalam situasi seperti ini, ya semuanya jadi jelek. Ya. Tapi kan kalau investasi kan eventually akan mengalir ke negara yang dianggap masih bisa bertahan. Nah, negara-negara dengan konsumsi domestik itulah yang akan gitu. Ya. Jadi kalau menjawab, kalau resesi ini ribut sana ribut gimana? Bukan itu sih, lebih ke kalau yang kita ekspor ke sana kena, tapi kan kalau yang jual sandal, jual pangan, jual apa ke dalam negeri kan masih tetap jalan. Nah, jadi pada saat itu nanti akan muncul grafik-grafik atau ekonom akan mulai bahas, yang negara yang paling banyak konsumsi domestiknya siapa. Itu sudah 2008 pernah dipakai begitu, waktu waktu lagi Eropa lagi hutang atau apa juga dipakai hal yang sama kok. Ya, jadi itu cuman akan berulang-ulang gitu aja. Oke, jadi karena kita solid ya Pak, konsumsinya masih tinggi ya Pak, jadi mungkin masih kuat, cuman ya ke saham efeknya nggak tahu, tergantung respon pasar ya Pak. Ya, betul. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Vidya lagi. Indonesia bisa bertahan secara ekonomi karena harga batu bara sedang tinggi. Apakah kiranya sangat berpengaruh terhadap, mungkin ini ya Pak, yang mempengaruhi harga komoditas Pak, selain suku bunga The Fed, perang, atau perekonomian dari luar Pak? Kalau harga batu bara spesifik karena perang Ukraina Rusia, Eropa krisis listrik, dia harus pakai batu bara untuk ini. Apalagi sekarang mau masuk musim dingin. Itu katanya takut mati lampu. Saya kebetulan punya keluarga nikah sama orang sana. Tanya sana gimana? Oh ya, sekarang harga listrik sudah naik 100%. Kan ada subsidi. Ya itu setelah subsidi masih naik 100% katanya. Jadi itu listriknya. Terus sekarang yang takut itu nanti pas udah musim salju, nggak ada listrik bagaimana gitu, karena dibatasin. Ya, jadi kalau spesifik batu bara itu karena itu sama gas ya. Nah kalau misalkan untuk yang lain-lain ya, misalnya nikel atau apa, ya case by case gitu. Jadi sejak Pak Jokowi melarang ekspor bahan mentah, itu kan jadi mahal. Nah, itu juga kadang-kadang per negara juga. Jadi kalau untuk komoditi itu case by case sih. Nggak bisa pukul rata karena the Fed naik atau karena resesi atau apa. Ada juga faktor yang cuma spesifik ada di komoditas itu. Seperti itu. Oke, tergantung jenis komoditasnya ya Pak. Betul. Nah, terus Indonesia ya Pak, kalau saya mau tanya ya, selain batu bara, apalagi sih Pak yang paling maksudnya jagoan kita nih Pak, yang bikin kita memang beda dari yang lain gitu Pak? Punya apa lagi gitu batu bara? Kalau dari awal tahun waktu saya baca ya, itu ekspor kita top 3-nya ya, nomor 1 batu bara, nomor 2 kelapa sawit, nomor 3 besi baja. Nah, kok besi baja jadi ini bukannya dulu kan banyak mengeluh kan, kita kalah sama besi baja China kan. Kan dulu kan saham crash
kayaknya nggak kemana-mana. Sekarang crash kok dari rugi jadi untung, turnaround seperti itu kan. Nah, jadi rupanya waktu gas masih murah, itu China-nya bisa produksi. Nah, kemudian musim kripto, ya. Ingat tak dulu yang batu bara di China itu yang kripto ditutup semua. Kan ada satu waktu kan dia punya penambang kripto semua tutup segala macam. China sempat krisis listrik kan sehingga harga batu bara 100 berapa puluh gitu kan. Itu yang sebelum sekarang ya. Nah, jadi waktu konsumsi listrik China-nya jadi mahal, harga batu bara tinggi, ternyata biaya produksi besi baja di sana juga naik, jadi nggak kompetitif lagi gitu. Malah mereka balik sekarang belinya dari Indonesia. Nah, jadi besi baja sejak yang harga gas tinggi, sejak yang penambangan kripto di sana, bikin listrik sana itu jadi kurang sehingga kriptonya disuruh tutup untuk supaya listriknya tetap jalan itu biaya produksi di China itu jadi lebih mahal sehingga besi baja di sini lebih laku. Nah, itu 3 yang topnya. Nah, terus yang buat kita paling boncos itu apa kalau impor? Pertalite, ya. Karena bensinnya yang kita produksi itu yang bagus punya. Jadi kalau di kayak turbonya gitu, nah kita jual ke dunia karena harganya mahal. Pertalite itu yang grade-nya paling rendah, jadi dia mesti beli yang bensin yang kualitas jelek, udah gitu dikasih campuran lagi di Singapura, baru dikirim ke Indonesia. Nah, jadi kita punya impor tuh paling banyak itu di sisi BBM, baru alat berat atau apa yang memang kita nggak ada. Nah, Pak Jokowi ini kan lagi banyak mengusahakan ini kan, nikel dia paksa bikin smelter dalam negeri. Inco itu apa ya? Inco itu nikel ya? Vale Pak, nikel Pak. Vale nikel. Kalau Inco apa ya? Iya, Inco Vale Pak. Vale, oke. Ada satu lagi deh, timah kalau nggak salah. Yang timah juga dia. Intinya kan Pak Jokowi itu kan melarang ekspor bahan mentah sampai digugat di pengadilan, digugat di mana, karena dia tahu barang itu kalau mentah harganya 1, kalau setengah jadi itu harganya 10, kalau jadi harga lebih mahal lagi. Selama ini kita lebih suka ekspor yang mentah. Terus kita import yang setengah jadi atau jadi. Jadi dia paksa untuk bikin dari dalam negeri. Nah, jadi yang baru jalan itu kan yang untuk baterai listrik, ya, baru itu pun baru setengah. Nah, kemudian ya yang lain-lain lah, tapi itu mungkin belum besar skalanya. Nah, kalau misalnya program Pak Jokowi berhasil misalnya ya, dia berhasil buat Pertamina udah kilangnya nggak usah ke Singapura, di Indonesia aja. Atau kita nggak pakai Pertalite lagi, pakainya Pertamax yang misalnya grade-nya lebih bagus, jadi nggak usah diputar dulu di Singapura baru kirim ke sini. Itu mungkin akan membuat kita punya current account deficit, current account-nya akan jadi sehat sekali. Oke, berarti kita punya beberapa engine ya Pak yang bikin Indonesia bertahan ya. Salah satunya komoditas, terus yang electric vehicle itu ya Pak. Terus olahan itu komoditas olahan bisa naikin surplus devisa itu ya Pak. Betul, kan kemarin juga mau bikin 10 Bali kan, cuma waktu pandemi tutup lagi kan. Dulu kan bilangnya ke Mandalika, ke apa yang Medan, Danau Toba atau apa gitu. Ya jadi memang harus ada upaya-upaya begitu. Apakah semuanya berhasil? Belum tentu. Ya, yang berhasil digugat karena yang counterpartinya merasa rugi. Yang pariwisata kena COVID, semuanya jalan di tempat. Ya, jadi butuh effort lah untuk bisa surplus, dan ini memang bukan pekerjaan gampang, dan karena kerjanya Pak Jokowi bagus sekali, makanya isu Jokowi 3 periode keluar terus gitu. Nanti begitu dia selesai, yang melanjutin siapa gitu. Ya takutnya programnya jalan masih berlanjut nggak gitu ya Pak, yang kayak IKN kayak gitu juga kan orang masih rada bingung di sektor itu ya Pak. Ya, karena di Jakarta kan kelihatan begitu sudah nggak menjabat, programnya kayak control alt delete gitu. Jadi keberlanjutan programnya menjadi dipertanyakan. Jadi yang orang lihat nanti itu setelah Pak Jokowi siapa gitu. Apakah program-programnya bisa dilanjutkan apa tidak. Kalau dapat kandidat yang terang-terangan tidak mau melanjutkan, nah itu kan jadi jelek lagi gitu. Pak, nanti mungkin buat sesi berikutnya kita bahas ini ya Pak, pengaruh tahun pemilu terhadap pergerakan IHSG kali ya Pak. Nah itu mungkin Maret April tahun depan. Sekarang ya nanti itu juga emang menarik karena itu siklus juga pemilu ya Pak. Iya, capresnya harus ditentukan kalau nggak salah Oktober 2023. Jadi kita akan panasnya itu
di Mei Juni ke atas. Oke, jadi ini siap-siap dicari bottomnya ya. Nanti masih ada momentum karena di bursa pasti ada ceritanya terus ya. Pak, saya mau tanya terakhir nih Pak. Kalau sebenarnya komoditi super cycle umurnya berapa lama sih Pak? Nggak ada yang tahu. Ya, kan sekarang semua orang yang prediksi Rusia Ukraina salah semua. Saya dulu malah prediksi itu nggak bakal diserang, itu cuma masalah ekonomi. Oh, ternyata saya salah total. Udah begitu prediksi orang akan selesai cepat karena dia punya kemampuan militer begitu berbeda. Nah, siapa yang duga sampai sekarang kan? COVID orang juga bilang 1 tahun selesai kan? Ini tahun ketiga tuh kemana-mana orang pakai masker masih banyak. Jadi nggak ada yang tahu sih, nggak ada yang tahu. Memang ada yang bilang oke, komoditi super cycle ini akan berakhir kalau The Fed menaikkan bunga sehingga permintaan turun. Ya betul, secara umum turun. Nah, tapi kan batu baranya belum. Gitu. Padahal Jadi, ini ya kan katanya kalau ekonomi slowdown, inflasi turun juga ya Pak. Tapi ini inflasinya ekonominya pelan, inflasinya tetap tinggi juga ya. Betul, betul. Oke, mungkin kalau dari saya ini, mungkin ada yang ditanyain lagi? Ya, mungkin itu sih bisa berikan mungkin terkait pandangan tentang EBT, Pak. EBT gimana dan konstruksi seperti apa nih, Pak Rudi? EBT itu energi terbarukan. Oh, oke. Setahu saya yang pajak karbon energi terbarukan itu baru sebatas diterapkan untuk PLN. Swasta belum. Ya. Kalau kita misalnya bikin reksadana green atau saham green atau apa, itu ya maaf kata ya masih kayak syariah, cuma dilabelin aja gitu. Karena yang benar-benar green di Indonesia belum jelas juga dia punya manfaat atau apa. Nah, dan yang orang khawatirkan itu namanya greenwashing ya. Greenwashing itu ya dilabelin aja. Padahal yang dia lakukan nggak green-green amat gitu. Nah, jadi itu yang jadi problem. Tapi memang sekarang ada banyak sekali dana asing ya, ataupun dana lokal. Jadi sekarang Bank Indonesia sama OJK itu mewajibkan kepada perbankan di Indonesia untuk memberikan kredit atau berinvestasi di sektor yang ada green-nya. Nah, jadi kalau misalnya kamu ada proyek ya, penghijauan atau apa, itu sudah dipaksa bank itu harus punya sekian persen dari kreditnya harus ke itu. Nah, yang jadi masalah duitnya ada, tujuannya enggak. Jadi menurut saya belum jalan. Nah, di luar negeri juga sama. Memang sudah ada beberapa program yang jalan gitu. Tapi apakah program itu menguntungkan? Yang pertama. Terus yang kedua, greenwashing apa tidak? Cuma dilabelin doang gitu. Nah, itu untuk EBT menurut saya seperti itu. Terus tadi yang kedua apa? Konstruksi, Pak. Konstruksi. Oh, karena IKN atau apa gitu ya? IKN. Oke, konstruksi kalau kita bilang yang karya-karya di Indonesia secara fundamental itu debt ratio-nya terlalu tinggi. Ya, jadi tidak sehat. Kemudian proyek yang dia dapat itu proyek pemerintah yang bayarnya itu pas udah jadi atau turnkey, berarti selama belum jadi saya harus talangin dulu, itu cost of fund lagi. Kemudian karena ini sesama pemerintah, saya nggak boleh ambil margin tinggi. Jadi ibaratnya saya nggak bisa ngambil margin yang market lah. Saya harus ambil margin karena sesama proyek pemerintah kan, mana berani ambil untung banyak-banyak kan. Kemudian kalau ada apa-apa kena masalah KPK, entah gimana nasibnya gitu. Jadi secara fundamental Pak, bukan karena IKN-nya nggak bagus ya, tapi menurut kami saham-saham sektor konstruksi itu lebih banyak hal yang susah diantisipasi Pak. Ya, tiba-tiba hutangnya udah banyak, terus kena kasus KPK. Kalau kena kasus KPK, satu direksi diganti kan nggak gampang Pak, untuk Pak masukin direksi baru langsung jalan lagi Pak. Kan nggak semudah itu gitu. Ya jadi ya harusnya kalau kita ngomong secara fundamental ya, jadi dia punya nilai minusnya cukup banyak gitu. Jadi hutangnya banyak, bayarnya itu kalau udah jadi, sehingga ada tambahan hutang lagi untuk itu. Sama yang ketiga, kalau misalnya ada case-case korupsi, repot. Sama yang terakhir, marginnya tidak bisa besar. Jadi kalau kita mau beli saham yang marginnya tidak bisa besar,
Kalau nggak ada pilihan apa boleh buat. Tapi kalau banyak pilihan lain, kenapa harus milih itu kan? Gitu. Banyak minusnya ya Pak ya, berat ya Pak. Oke, thank you. Ya, gitu Pak. Tugas negara soalnya itu mah ya Pak. Iya. Pak, ini ada pertanyaan terakhir ya Pak. Dari ini Pak mau tanya, kalau stagflasi bank sentral cenderung naik apa turun Pak? Bunga kali. Stagflasi itu kan berarti inflasi pada saat yang sama ekonominya stagnan gitu. Nah itu juga sangat tergantung. Kalau inflasinya ketinggian, mau nggak mau dinaikin kayak sekarang. Jadi Amerika sekarang kan dia punya inflasi tinggi, tapi bukan karena ekonominya lagi panas, lagi bagus, bukan, karena harga barangnya nggak terkontrol. Dia harus naikin suku bunga gitu. Nah kemudian kalau misalkan inflasinya sudah turun, baru dia turunkan. Jadi pertumbuhan ekonomi itu menjadi salah satu pertimbangan, tapi bukan yang utama. Yang dilihat tetap inflasinya. Nah, baru akan jadi pertimbangan kalau sudah resesi. Orang sudah mulai bangkrut, perusahaan sudah mengajukan kredit ke pemerintah, segala macam. Nah, mungkin itu baru omongannya beda lagi. Tapi kalau cuma stagnan, ya sudah. Selama kamu belum masih sanggup nyicil, ya saya naikin terus gitu. Seperti itu. Oke, sampai dirasa wajar dan normal kali Pak, seimbang ya, ketemu keseimbangan ya. Ya, kalau kita baca pernyataan The Fed kan, ya nggak apa-apa, kita naikin bunga terus dengan resiko nanti Amerika resesi, gitu kan. Jadi kan dia sudah stagnan, bukan stagnan malah sudah perlambatan. Tapi karena inflasi yang turun-turun, dinaikkan terus, pokoknya sampai inflasinya terkendali. Kasarnya itu obat ya Pak, mau nggak enak mesti dimakan gitu ya. Ya betul. Nah masalahnya obatnya itu manjur nggak gitu ya Pak? Kamu sakitnya sariawan tapi dikasih cambuk di kaki gitu. Obat cambuk harus di kaki. Padahal kalau dia berhenti ikut campur masalah Rusia Ukraina kan selesai. Ya kan sebenarnya kan masalahnya itu. Kalau itu kan ini kan nggak selesai karena kalau Rusia lawan Ukraina doang sudah lama selesai. Tapi dikasih senjata, dikasih duit, dikasih ini, dikasih itu, ya nggak beres-beres ya jadinya ya Pak. Betul. Oke, mungkin buat hari ini cukup di sini kali ya Pak Rudi, udah sampai waktunya. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak Rudi buat penutup Pak? Jadi kalau secara ringkas gitu ya, IHSG panen aset masih melihat di 2022 7.500 sampai 8.000. Ada penurunan bisa dimanfaatkan untuk masuk secara bertahap. Obligasi reksadana fixed income akan volatile ya, paling tidak sampai dengan awal tahun depan. Tapi kalau kita bisa hold 2-3 tahun selama yield-nya di atas 7,25, kita bisa masuk juga. Kemudian kurs nilai tukar, memang sekarang ada kekhawatiran kalau kondisi memburuk, kursnya akan melemah gitu. Tapi seharusnya kita masih akan bergerak di rentang 14.7 sampai 15.2. Jadi mungkin tidak usah khawatir sampai 16-17 ribu, karena bank sentral akan intervensi dan secara fundamental kita juga dalam posisi yang sangat bagus. Mungkin 3 itu aja. Oke, makasih banyak ya Pak Rudi buat insight-nya hari ini. Kita dapat banyak. Mungkin kalau ada yang mau materinya, ada yang bentuk PDF, bisa minta WhatsApp ke kita ya. Oke, terima kasih juga Andre, Bapak Ibu semua. Selamat menjalankan awal minggu ini. Semoga kita selalu sehat dan banyak rezeki ya. Oke, saya tutup untuk event hari ini. Sampai ketemu di event berikutnya. Makasih Pak Rudi, Andre, ketemu saya, pamit ya. Rizal, makasih ya.